Dana desa di tahun 2025 dianggarkan sebesar 71 triliun rupiah dan di dalamnya masih terdapat bantuan langsung tunai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sobat semua, salam sejahtera. Kembali lagi di channelnya seputar informasi desa. Oke, undang-undang mengenai APBN tahun 2025 telah disahkan ya, telah diundang-undangkan dengan nomor 62 tahun 2024. Sektor prioritas apa yang digunakan untuk dana desa di tahun 2025 nanti? Tidak lupa saya selalu mendoakan kawan-kawan dan teman-teman selalu ada dalam kondisi sehat ya, selalu dilancarkan aktivitas dan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Dana desa di tahun 2025 nanti itu dianggarkan sebesar 71 triliun rupiah dari APBN. Nah, seperti apa rincian yang harus diprioritaskan kegunaannya di pemerintahan desa? Terdapat di pasal 14 ya, Undang-Undang APBN tahun 2025 ini. Kita lihat di sebelah sini sobat ya. Nah, di pasal 14 ini dana desa sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat 2 huruf F direncanakan sebesar 71 triliun rupiah. Nah, yang terdiri atas kita lihat. Yang pertama ini adalah sebesar 69 triliun rupiah, pengalokasiannya dihitung pada tahun anggaran sebelum tahun anggaran berjalan berdasarkan formula. Nah, jadi untuk 61 triliun ini sudah dihitung ya dari tahun 2024 karena kegunaannya untuk tahun 2025. Nah, di poin B-nya kita lihat sebesar 2 triliun rupiah dihitung pada tahun anggaran berjalan sebagai insentif desa dan atau melaksanakan kebijakan pemerintah pusat. Nah, kalau untuk 2 triliun ini pengalokasiannya ini dihitung pada tahun berjalan, berarti nanti di tahun 2025 dihitungnya ya. Di setiap pemerintah desa ini akan mendapatkan siapa saja nih yang mendapatkan insentif ataupun yang dari 2 triliun ini. Oke, untuk rincian besaran dana desa setiap pemerintah desa itu sobat bisa lihat ya di laman resminya atau situs website resminya dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Itu bisa dilihat ya berapa rincian desa teman-teman atau kawan-kawan mendapatkan, itu bisa dilihat di sana ya. Nah, kita lanjut di ayat 2. Dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A dialokasikan kepada setiap desa dengan ketentuan. Nah, di sini ada ketentuannya ya, ketentuan berapa persennya ini untuk alokasi yang diberikan kepada setiap desa untuk dana desa ini. Nah, kita lewat saja ya. Nah, kegunaan ataupun prioritasnya ini digunakan untuk apa saja nih di tahun 2025. Nah, dilihat di ayat 5, dana desa diutamakan penggunaannya untuk mendukung. Yang pertama itu adalah penanganan kemiskinan ekstrim dengan penggunaan dana desa paling sedikit atau paling tinggi ya, paling tinggi 15% untuk bantuan langsung tunai desa dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data pemerintah sebagai acuan. Nah, di sini untuk bantuan langsung tunai atau kalau kita lihat ya 1 miliar nih satu desa contohnya. Berarti untuk 150 jutanya ini maksimal digunakan untuk BLT-DD. Nah, ini paling tinggi sobat ya. Jadi bisa dilihat ini paling tinggi 15%. Apabila di bawahnya ya itu boleh-boleh saja. Oke, di kedua atau poin B, penguatan desa yang adaptif terhadap perubahan iklim. Poin C, peningkatan promosi penyediaan layanan dasar kesehatan skala desa termasuk stunting. Di poin D, dukungan program ketahanan pangan. Nah, ini banyak sekali ya untuk ketahanan pangan kegiatannya. Pengembangan potensi dan keunggulan desa itu poin berikutnya. Poin F, pemanfaatan teknologi dan informasi untuk percepatan implementasi desa digital. Di poin G, pembangunan berbasis padat karya tunai dan penggunaan bahan baku lokal dan atau ini yang terakhir ya, program sektor prioritas lainnya di desa. Nah, kita lihat di ayat 6. Ayat 6 ini masih sama ya, hampir sama dengan yang dulu atau sama. Dana desa dapat digunakan untuk dana operasional pemerintah desa sebanyak
paling banyak sobat. Paling banyak 3% dari pagu dana desa setiap desa. Nah, apabila mendapatkan 1 miliar, berarti paling banyak atau maksimal digunakan untuk operasional pemerintah desa itu adalah 30 juta ya. Itu kalau kita rata-ratakan dari 1 miliar. Oke, selanjutnya ketentuan mengenai pengelolaan dana desa dan penetapan rincian dana desa setiap desa berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Jadi untuk program prioritas atau yang diutamakan di tahun 2025 nanti dana desa sudah tadi disampaikan ya. Dan bisa sobat download untuk undang-undangnya langsung ya. Kita lihat untuk sektor kegiatannya ini masih diatur oleh pemerintah, akan tetapi kita lihat penggunaan secara rincinya atau kegiatan secara detailnya ini tergantung pemerintahan desa ya, hasil musyawarah, akan tetapi jangan sampai keluar dari koridor yang sudah ditetapkan oleh undang-undang ini. Yang menjadi menariknya juga bantuan langsung tunai dana desa ini masih ada ya, dicantumkan di Undang-Undang APBN tahun 2025 ini. Akan tetapi kita lihat seperti apa nantinya ya untuk pelaksanaannya. Poin intinya kita lihat menanggulangan kemiskinan ekstrim ya di setiap pemerintahan desa, dan itu maksimal 15%. Nah, itu juga apabila ada yang memiliki wilayah miskin ekstrim ya masyarakatnya, dan itu perlu dibantu oleh bantuan langsung tunai dana desa. Nah, nantinya pastinya akan ada penjelasan lebih lanjut ya dari kementerian terkait mengenai dana desa ini. Sobat, demikian informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dukung channelnya ya, dan jangan lupa tinggalkan komentarnya. Selalu jaga kesehatan, jaga pola makan, istirahat yang cukup, olahraga yang teratur bila perlu, dan selalu semangat menjalani aktivitasnya sobat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.